Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Seperti seorang Bapa yang kami dengarkan suaranya, kami juga mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan tolong Lause Suryanto yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dia boleh menyampaikan dengan baik. Dan Tuhan tolong juga kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh mendengarnya dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua, Shalom. Ya, Lause juga menyapa teman-teman yang mengikuti secara online ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minta PowerPoint-nya. Oke, ya. Firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Teman-teman bisa mengikutinya di layar ya. Beginilah firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumani Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ya. Ayat berikutnya dari Keluaran 32 ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Begitu, demikian firman Tuhan ya. Teman-teman, belakangan ini lagi ngetren sebuah istilah di kalangan warganet gitu ya, terutama di kalangan anak-anak muda, yaitu istilah atau kata healing gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah mendengar atau pernah memakai istilah ini, atau pernah mendengar teman-teman kalian memakai istilah healing ini. Nah, biasanya istilah healing itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan ya. Biasanya di media sosial Lause lihat, oh kalau ada sesuatu yang menyenangkan mereka posting di media sosial, healing time gitu ya. Nah, sebenarnya healing itu kalau kita lihat kamus itu artinya the process of making or becoming healthy again. Jadi proses membuat atau menjadi sehat lagi. Nah, namun sekarang ini orang pakai kata healing itu untuk berbagai macam hal gitu ya. Nah, misalnya ini ada yang berkata gini, ya, healing terbaik gua itu makan katanya gitu ya. Terus ditambahin hahaha gitu ya. Nah, yang lain berkata lagi begini, healing terbaik aku tuh adalah jajan yang banyak dan main sama kucing gitu ya. Ya, jadi kata healing ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu hal yang menyenangkan bagi kita, yang dipakai itu, oh aku nih lagi seneng loh gitu ya. Nah, di masa liburan kemarin juga banyak yang posting di media sosial bilang, wah ini benar-benar healing banget bagi saya gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud orang ketika mereka berkata healing? Dan mengapa istilah healing itu jadi tren saat ini ya?
Mengapa banyak orang saat ini yang berkata, I need self-healing. Gitu, ya. Nah, langsung coba cari tahu kenapa ya saat ini kok istilah healing itu jadi tren saat ini. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan istilah ini menjadi tren saat ini. Salah satu penyebabnya mengapa istilah ini menjadi tren adalah karena hidup kita saat ini memang banyak tekanan. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Ya, hidup kita saat ini memang banyak tekanan. Misalnya tekanan studi. Beberapa waktu yang lalu ya, langsung membaca berita itu seorang anak remaja kelas 7 ya, baru berumur 12 tahun bunuh diri karena dia tidak kuat menghadapi tekanan studi. Dia tidak tahan selama ini studinya secara online, dia nggak ngerti gitu, membuatnya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan ujung-ujungnya tekanan mental gitu. Anak tersebut tidak siap menghadapi tekanan itu, kemudian bunuh diri. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga begini ya. Ini seorang gadis usia 10 tahun teman-teman, melakukan bunuh diri karena nilai ulangan Mandarinnya jelek. Bayangkan teman-teman, cuma karena ulangan Mandarinnya jelek, dia bunuh diri. Tapi waktu dicari tahu kenapa dia bunuh diri, kalau cuma karena nilainya jelek, kayaknya nggak mungkin. Dia tidak tahan menghadapi tekanan dari orang tuanya yang mengharapkan dia mendapat nilai yang tinggi. Anak yang lain bunuh diri karena tidak diterima di sekolah favorit. Lagi-lagi karena tekanan orang tuanya yang mengharapkan dia bisa masuk ke sekolah favorit itu. Lalu juga ada mengumpulkan beberapa artikel lain yang mengungkapkan orang-orang yang bunuh diri karena tidak tahan tekanan. Misalnya ini, tidak tahan karena bertahun-tahun sakit TBC, seorang kakek bunuh diri. Ini lagi, sekeluarga bunuh diri karena tekanan ekonomi, karena tidak sanggup bayar hutang. Seorang perempuan cantik bunuh diri karena akan dicerai suaminya. Dia tidak sanggup hidup lagi karena takut dicerai oleh suaminya. Jadi teman-teman, tekanan seringkali membuat orang stres dan nekat melakukan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Itulah sebabnya istilah healing itu sekarang tren. Karena semua orang itu mengalami tekanan yang begitu besar. Jadi ketika mereka menghadapi tekanan itu, mereka butuh pelampiasan istilahnya ya. Nah makanya pelampiasannya makan, main dengan kucing, pergi berlibur, ya. Semuanya itu supaya tekanan kepada kita itu sedikit berkurang. Nah teman-teman, perikop yang kita baca tadi menunjukkan tentang kisah Harun. Kalau teman-teman tahu Harun itu adalah kakaknya Musa gitu ya. Nah teman-teman tahu dari awal Tuhan memilih Harun ini karena Harun itu punya sesuatu yang luar biasa ya. Misalnya ini ya, di Keluaran 4 ayat 14 dikatakan Tuhan ngomong, aku tahu Harun itu pandai bicara. Jadi dia itu punya kemampuan bicara yang baik gitu ya. Lalu di Keluaran 4 ayat 27 Tuhan berfirman kepada Harun. Jadi Tuhan berfirman kepada bangsa Israel lewat Harun. Berarti Harun ini seorang hamba Tuhan yang baik ya. Terus kemudian di Keluaran 28 ayat 1, Harun diangkat menjadi imam besar. Harun itu adalah imam besar pertama bangsa Israel. Sebuah jabatan yang sangat prestisius waktu itu ya. Jadi diperkirakan orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu 2 juta orang teman-teman ya. Lalu Harun diangkat menjadi imam besar. Nah, kita dapat melihat bahwa Harun itu sebenarnya seorang yang luar biasa. Kapasitasnya itu luar biasa. Namun kemudian teman-teman, tadi Keluaran pasal 32 mengatakan, dicatat bahwa Harun membuat sebuah kesalahan fatal. Dia suruh bangsa Israel kumpulin anting-anting emasnya, semuanya dikumpulin perhiasan emasnya, lalu dilebur sama dia. Kemudian
Harun membuat sebuah patung anak lembu tuangan, lalu berkata, inilah Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu selalu berpikir ya, dengan background Harun yang seperti itu, yang luar biasa ya, seorang yang pandai bicara, seorang yang dipakai oleh Tuhan, ya. Kemudian dia juga menjabat sebagai seorang imam besar. Kenapa ya kok Harun bisa melakukan hal yang seperti ini? Rasanya nggak masuk akal sekali gitu. Musa pun sampai nggak percaya. Tadi dia berkata, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Mengapa Harun bisa melakukan hal itu, teman-teman? Nah, kita mendapat petunjuknya dari Keluaran 32 ayat 1a tadi. Dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Harun menyerah karena tekanan bangsa Israel yang begitu banyak, yang mengerumuninya dia saat itu. Karena dia ditekan oleh bangsa Israel, akhirnya dia mengorbankan Tuhan. Dan keluarlah patung anak lembu emas itu. Karena tidak kuat melawan tekanan, akhirnya dia menyerah. Dan melakukan halnya yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh orang selevel Harun. Nah, teman-teman, itu semua contoh-contoh yang ekstrim mengenai tekanan hidup. Ya. Tapi langsung berpikir ya, itu memang contoh ekstrim sampai bunuh diri gitu. Tapi dalam kehidupan keseharian kita juga nggak luput dari tekanan-tekanan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa juga mengalami masalah. Langsung mau mengajak kalian menonton sebuah video, ya. The gentleman in the elevator now. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat Orang berbalik. tries to maintain his individuality, but little by little, Dia mulai berputar juga. just a little bit more. He looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more. Ini orang lain lagi. Here comes the candidate. Now we'll try it once again. 3 of them at least. Here's the candidate subject, and here comes the candidate. This man staff. Has apparently been in groups before, and this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. They take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch.
tersebut rusak dan terdampar 100 meter di bawah laut. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Seluruh awak kapal yang tersisa, yang selamat dari ledakan rudal tersebut, semuanya mati. Mati karena kehabisan napas. Karena kapal selam tersebut tidak bisa ditolong dan diangkat ke permukaan. 1 tahun setelahnya, kapal selam tersebut baru bisa diangkat ke permukaan. Nah, teman-teman, waktu Lause membaca kisah ini, Lause berpikir begini ya. Loh, ngapain ya susah-susah ya? Buka saja dong, tutup kapal selamnya. Kemudian pakai tabung oksigen, berenang dong ke atas. Ya enggak? Ya. Kalau gampangnya aja kan, buka pintu kapal selamnya, kemudian pakai tabung oksigen, kita berenang ke atas. Tapi ternyata teman-teman, tidak segampang yang seperti yang saya pikirkan tadi. Mengapa demikian? Karena pada kedalaman 100 meter itu saja, tekanannya itu sangat besar. Tekanan yang itu sangat besar, jadi para ahli mengatakan tekanannya itu sama seperti jempol kita ini, ditaruh begini, kemudian ditimpa besi 1 ton. Jadi kalaupun mereka bisa membuka tutup pintu kapal tersebut, pintu kapal selam tersebut, mereka akan langsung mati gepeng gitu. Karena terhimpit tekanan air laut yang begitu besar. Jadi begitu keluar dari kapal selam itu, mereka akan langsung mati. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Di Palung Mariana, ya, di Palung Mariana itu laut yang paling dalam di dunia ini. Kedalamannya 11.000. 11.000 ya. Tadi kapal selam itu cuma terdampar 100 meter di bawah laut. Tapi laut Palung Mariana itu dalamnya 11.000. Teman-teman tahu, para ahli kelautan baru-baru ini menemukan sejenis ikan yang diberi nama snailfish. Snailfish ya. Ikan ini panjangnya cuma sejengkal, sekitar 20 cm. Tidak bersisik, tidak punya pelindung apa-apa. Tubuhnya transparan. Bahkan kalau teman-teman lihat, kita bisa melihat isi jeroan tubuhnya. Tapi teman-teman tahu, ikan kecil ini bisa hidup di kedalaman 11.000 meter. Kapal selam tadi yang panjangnya lebih panjang dari dari lapangan bola, 154 meter, diameternya 18 meter, hanya bisa menyelam sampai kedalaman 400 meter. Tapi ikan kecil ini bisa hidup di kedalaman 11.000 meter. Para ahli menggambarkan tekanan di bawah laut 11.000 meter itu seperti jempol kita lagi ya. Tadi kalau 100 meter jempol itu ditimpa besi 1 ton. Kalau 11.000 itu jempol kita ditimpa 1.600 ekor gajah sekaligus. Saking kuatnya tekanannya. Tapi ikan ini bisa hidup. Lalu mengapa ikan tersebut bisa hidup di kedalaman laut seperti itu? Nah, ada rahasianya teman-teman. Menurut para ahli kelautan, rahasia mengapa ikan tersebut bisa melawan tekanan yang begitu besar adalah karena ikan tersebut menghasilkan semacam enzim di dalam tubuhnya. Enzim tersebut yang mengendalikan tekanan yang dihasilkan dalam tubuh ikan tersebut. Semakin besar tekanan yang datang dari luar, membuat semakin banyak pula enzim tersebut dihasilkan dalam tubuh ikan itu. Semakin banyak enzim tersebut dihasilkan, semakin kuat tekanan dari dalam tubuhnya yang dihasilkan. Dalam bahasa sederhananya begini teman-teman. Ya, langsung pakai bahasa sederhananya, ada sesuatu dalam tubuh ikan ini yang menghasilkan tekanan dari dalam tubuhnya yang sama besarnya dengan tekanan yang datang dari luar. Ya, langsung ulangin ya. Ada sesuatu dalam tubuh ikan ini yang menghasilkan tekanan dari dalam tubuhnya yang sama besarnya dengan tekanan yang datang dari luar. Nah, sewaktu Lause tahu cerita ini ya,
sewaktu Laosu membaca artikel tentang ikan ini. Lalu Laosu sekarang mengerti. Laosu mendapat pengertian yang baru tentang sebuah kebenaran sederhana. Rahasia bagaimana cara kita menghadapi atau melawan tekanan hidup yang saat ini semakin besar. Rahasianya adalah tekanan dari dalam diri kita harus sama kuat atau bahkan lebih kuat daripada tekanan yang datang dari luar. Langsung ulangin ya. Tekanan dari dalam diri kita harus sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada tekanan yang datang dari luar. Rahasianya ini teman-teman. Nah, Laosu kasih tahu, Laosu perinciin lagi ya. Sebenarnya rahasia tekanan kita ini supaya lebih kuat tuh apa? Yang pertama teman-teman, rahasia yang pertama. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Teman-teman, ada sesuatu yang menarik dari ayat ini. Kata menderita penganiayaan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, itu artinya mengalami tekanan. Ya, jadi ayat ini sebenarnya berkata begini, dalam bahasa literalnya, bahasa aslinya. Dalam dunia kamu menderita tekanan, kamu mengalami penderitaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Teman-teman, rahasia yang pertama, kita hanya bisa menghadapi tekanan hidup itu bersama Yesus. Kita bisa menghadapi tekanan hidup bersama dengan Yesus. Kalau tadi teman-teman melihat Harun dia tidak tahan terhadap tekanan dengan orang lain, orang banyak ya. Nah, berbeda dengan Harun teman-teman. Tuhan Yesus tidak menyerah terhadap tekanan. Sampai akhir hidupnya Yesus tidak pernah menyerah atau kalah terhadap tekanan. Dia menang terhadap tekanan dan mengalahkannya di atas kayu salib. Sampai akhir hidupnya, Yesus tidak pernah kalah terhadap tekanan. Oleh karena itu, kita bisa menang terhadap tekanan hidup bersama dengan Yesus. Kita bisa menghadapi tekanan hidup karena Yesus telah terlebih dahulu mengalami semua tekanan itu dan dia sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Menanggung semua tekanan yang seharusnya kita terima. Dia tanggung itu semua di atas kayu salib. Kita tidak mungkin bisa menghadapinya sendiri, menghadapi semua tekanan tanpa Yesus. Oleh karena itu, rahasia pertama teman-teman. Ketika kita menghadapi tekanan hidup, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Rahasia yang kedua teman-teman. Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seperti ikan snailfish tadi, yang dari dalam dirinya dia menghasilkan sebuah enzim untuk mengatasi tekanan dari luar. Ketika kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita itu mengalir aliran-aliran air hidup yang membuat kita bisa mengatasi tekanan dari luar. Langsung ingat-ingat lagi gitu ya. Dulu istri Laosu pernah berkata, papanya itu pernah ngomong, kamu tuh ya pindah aja, tinggal aja di gereja katanya. Kenapa? Karena dia setiap hari pergi ke gereja. Waktu kita pertama kenal Tuhan Yesus, waktu kita percaya Tuhan Yesus, hati kita gembira ya, semangat sekali. Rasanya tiap minggu tuh pengen datang ke ibadah, pengen datang ke rumah Tuhan, pengen datang melayani Tuhan. Nah, sama seperti itu juga teman-teman. Ya, rahasia yang kedua itu yang membuat kita bisa mengatasi tekanan hidup itu adalah ingatan-ingatan kita. Kasih yang mula-mula itu. Bagaimana Tuhan menebus kita,
bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan membantu kita melewati masa-masa sulit, bagaimana Tuhan mungkin menyembuhkan kita, melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ingatan-ingatan seperti itulah yang akan membuat kita bisa menang menghadapi tekanan. Kita harus terus mengingat pengalaman pertama kali kita percaya kepada Yesus. Waktu kita menghadapi tekanan, ingatlah semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Ingatan itu akan membuat kita bisa menghadapi tekanan hidup yang semakin besar saat ini. Rahasia ketiga yang terakhir, teman-teman. Lukas 24 ayat 32 berkata, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Firman Tuhan memberikan rahasia yang lain, teman-teman, supaya kita bisa menanggung tekanan hidup melalui kekuatan yang muncul dalam diri kita. Tadi Lause berkata kita bisa menghadapi tekanan ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa menghadapi tekanan ketika mengingat pengalaman-pengalaman pertama ketika percaya Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, Lause katakan, semua hal itu bisa kita lupakan. Kita bisa lupa, oh dulu seperti apa. Kita bisa lupa. Tapi teman-teman, firman Tuhan berkata, hati kita berkobar-kobar ketika Tuhan berbicara dan menerangkan kitab suci. Kekuatan kita muncul ketika Tuhan berbicara kepada kita. Baik itu dari firman Tuhan yang berbicara kepada kita lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, atau firman Tuhan dari Alkitab yang kita baca. Kekuatan kita muncul ketika Tuhan berbicara kepada kita. Lause berharap kalian semua bukan hanya datang beribadah kepada Tuhan ketika sedang melayani Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Kekuatan dari kita untuk menghadapi tekanan hidup ini adalah ketika kita mendengar firman Tuhan lewat khotbah yang kita dengar atau dari firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Teman-teman, banyak kali Lause juga merasakan tekanan hidup yang berat dalam hidup kali. Banyak kali Lause merasa sangat tertekan dan tidak mampu. Ada waktunya ketika rasanya Lause ingin menyerah saja. Teman-teman tahu apa yang menjadi healing time-nya Lause. Lause mendapat kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan yang Lause baca dan renungkan setiap harinya. Teman-teman boleh tanya sama Ami. Ya. Sampai sekarang Lause masih bangun setiap pagi untuk baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang Lause baca itu yang menjadi kekuatan bagi Lause. Ya. Kadang-kadang Lause mengalami seperti Mazmur 42 ini yang katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ada waktunya kita juga bisa gelisah gitu ya, bisa takut, khawatir, tertekan, depresi, stres. Tapi firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan mengingatkan kita, berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan kita adalah Tuhan penolong kita dan Tuhan menjadi Allah kita. Teman-teman, Lause simpulkan semuanya. Bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup yang semakin hari semakin besar? Yang pertama, kita bisa menghadapi tekanan hidup bersama Yesus. Oleh karena itu datang kepada Yesus. Yang kedua, kita harus terus mengingat pengalaman pertama kita percaya Tuhan Yesus. Ingatan-ingatan itu akan membuat kita kembali bersemangat mengikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus terus mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bisa melihat ya Tuhan, bahwa semakin hari tekanan hidup kami semakin besar.
tekanan studi, tekanan dari teman-teman, tekanan dari orang tua. Mungkin suatu hari ketika kami sudah bekerja, tekanan ekonomi, tekanan untuk mencari pasangan hidup. Semua tekanan itu bisa menimpa kami ya Tuhan. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bahwa untuk menghadapi tekanan dari luar, kami harus mempunyai tekanan yang sama kuatnya dari dalam diri kami. Tekanan yang dari dalam itu ketika kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami mengingat terus apa yang Tuhan lakukan buat kami. Ketika kami terus membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan materaikan kebenaran ini di dalam hati kami. Supaya kami ketika kami menghadapi tekanan, kami sanggup menghadapinya Tuhan. Roh Kudus tolong juga ketika kami menghadapi tekanan. Sekali lagi Roh Kudus yang mengingatkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.